2, 3. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan di hari ini kita bakal berangkat lagi ke kota Bern teman-teman. Ini sekarang aku lagi jalan menuju stasiun. Dan nanti kita bakal ketemu temanku ya di sana. Dan kita bakal berdua ke kota Bern, naik kereta teman-teman. Nah ini dia teman gue udah datang teman-teman. Sup? Ciao, apa kabar? Baik, apa Yuk, kabar? lanjut Ya, yuk. Lanjut, ayo. Oke guys, kita naik dulu. Ya teman-teman, sekarang kita udah mau jalan menuju Sungai Are. Dan sebelum kalian berenang di sana, pastiin banget badan kalian cukup tenaga. Makanya kita udah recharge ini pakai energy drink. Cheers, mate. Ya guys, sedikit panorama kota Bern kalau dari atas. Nanti kita turun di situ ya, turun ke sana sampai ke Marzilibat namanya. Ya guys, jadi intinya kalau kalian mau berenang di Sungai Are itu penting banget ngajak temen. Makanya aku Jadi yang penting itu nggak boleh sendirian, jadi ada temannya. Jadi kalau kenapa-napa pasti ada orang yang dampingin atau bantuin. Dan cuaca, kondisi badan harus fit. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di Marzilibat kayak yang di videoku kemarin itu. Dan sekarang rame banget ini, memang beda banget suasananya kayak waktu aku bikin video. Dan kalian bisa nyewa locker, harganya tadi berapa? 25, jadi 8 franc untuk lokernya, terus sisanya itu deposit. Ya, deposit. Jadi nanti kalian dapat lagi uangnya kalau kalian udah selesai. Oke, yaudah langsung kita ganti baju dan Siap, terus kita cek kondisi sungai, terus kita coba nyebur. oke. Gimana? Siap. Yuk. Ya suasananya itu memang jauh lebih ramai daripada kemarin-kemarin. Jadi kalau memang matahari cerah kayak gini pasti rame di sini, guys. Jadi sebenarnya mudah banget sih untuk ngetahuin kapan waktunya yang cocok buat berenang gitu kan. Lihat aja banyak orang apa enggak gitu kan. Ya halo teman-teman semua. Akhirnya kita sudah berada di depan Sungai Are dan cuacanya ini bagus banget. Lagi cerah banget, lagi emang pas lah buat kita mau cobain nyebur di Sungai Are. Ya, kita ini sekarang lagi ngecek air ya, maksudnya lagi ngecek gimana cocok nggak buat berenang di sini. Tapi seperti yang bisa kalian lihat banyak banget orang berenang di sini. Jadi apa ya? Maksudnya udah dibuktiin sama orang banyak gitu kan. Ya oke lah buat berenang gitu. Dan kita belum tahu sih suhu airnya berapa. Suhu airnya berapa, tapi kalau gue lihat sih emang kalau di atas udah panas banget dari sekarang udah sekitaran jam 3. Jadi tadi matahari keluar dari maksudnya terik banget itu dari jam 10, jadi emang mungkin kena ke airnya juga udah mulai anget lah ya. Tapi ini memang kita di depan Marzilibat, namanya kayak rame banget teman-teman. Ini jadi kayak kolam berenang yang memang banyak banget orang berenang berjemur di sini ya. Jadi kalau kalian mau nyebur ke sungai ya kalian persiapannya di sini emang ya. Oke Bang, kalau gitu kita langsung ganti baju aja. Jadi step pertama gimana? Kita cek udara ya. Cek udara. Terus kita cek suhu air. Terus ganti baju, persiapan dengan pakaian yang emang memadai. Contohnya kalau emang dingin bisa pakai wetsuit. Terus gue bawa dry bag. Jadi dry bag itu fungsinya bukan cuma naruh barang supaya aman, terus juga bisa jadi pelampung juga. Ntar gue kasih tahu cara pakai dry bag itu supaya aman gimana. Terus juga kita harus lihat orang-orang kalau rame emang berenang, orang lokal. Jadi menurut gue kalau banyak orang lokal berenang itu pasti lebih aman lagi. Oke. Nah kalau banyak orang yang berenang kayak gini juga lebih enak gitu. Perasaan kita juga lebih nyaman buat berenang sebenarnya.
Jadi ini sebenarnya indikatornya ya. Jadi kalau misalnya kalian ke Sungai Are terus kalian ngelihat oh nggak banyak yang berenang ya berarti udah tandanya belum waktunya buat berenang gitu kan. Nah kalau udah rame kayak gini ya baru oke. Tuh di depan kita aja ada anak kecil memang pakai ban ya. Jadi pakai pelampung. Tapi ya teman-teman sorry ya. Ya mungkin bukan sorry juga sih. Jadi kalau musim panas di Eropa memang kayak gini, suasananya banyak yang bajunya minim. Jadi harap maklum. Makin seger kayaknya. Makin seger ya. Pokoknya kalau kalian jarang ada di lingkungan kayak gini ya jangan terlalu celingak-celingok ya. Boleh tapi pakai kacamata hitam kayak lu, Rif. Kalau pakai kacamata hitam kayak aku nggak apa-apa. Oke guys, ini locker kita nomor 580. Jadi bisa buat naruh-naruh barang-barang kita ya, barang-barang berharga. Oke teman-teman, aku tunjukin suhu udara sekarang 27 derajat. Jadi ini udah buat burn ini udah lumayan panas ya. Ya guys, jadi aku udah buka websitenya. Ini website yang memang tempat kita sekarang ini, namanya Martzili. Dan kalau kalian lihat ini ada suhu airnya ini 17,82 derajat dan ada tulisannya ini adalah kondisi yang bagus untuk berenang ya. Jadi memang kalau kalian pengen butuh informasi sebenarnya informasinya juga online ada guys. Ya tadi kan juga udah dijelasin bahwa kita persiapannya biasanya kita kalau berenang di sungai itu kita bawa dry bag kayak gini guys. Dan hari ini kita bawa GoPro supaya kita bisa nge-record waktu kita berenang. Aku juga karena konten kreator jadi kita bawa HP juga. Sama nanti kamera ini juga kita bawa ya. Ya semoga nggak basah ya. Harusnya nggak basah sih ini. Cuman ini tahun kemarin terakhir aku pakai berenang dan belum dicek lagi apakah bolong atau enggak. Nah, Albert juga udah siap. Waduh, aku jadi insecure nih kalau lihat badanmu kayak gini nih, Ben. Nanti kita nge-gym bareng. Nanti nge-gym bareng ya. Aman. Nanti kalau lo nge-record gue, perut gue jangan setengah badan aja ya, sampai dada aja. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang jalan 2 km seperti di videoku yang sebelumnya. Dan ini rame banget. Di pinggir Are, jadi banyak orang berjemur dan banyak juga orang yang berenang ya. Ya, jadi sebenarnya tujuan video ini utamanya adalah kayak semacam tutorial buat teman-teman kalau kalian mau berenang di sungai berarus ya. Ya, jadi nggak cuma di Swiss doang, nggak cuma di Indonesia, tapi dimanapun. Jadi kita harus tahu gimana caranya untuk berenang di sungai. Betul, karena beda daripada sungai yang nggak ada arusnya ya. Nanti kita bakal jelasin lagi apa aja yang perlu diperhatikan. Tapi sekarang kita jalan ke lokasi, kita bakal nyemplung ke air ya. Ya teman-teman, jadi seperti yang udah kalian lihat tadi kita kan naruh baju kita di locker dan kita jalan. Kita nyemplung, terus kita nanti keluarnya di tempat kita naruh baju kita tadi ya. Jadinya lebih itu sekiloan lah seharusnya ya. Jadi ntar kalau misalnya nggak cukup kita bisa jalan lagi ke sana, Rif. Betul. Cuman aku juga nggak tahu juga sih berapa menit sampai tempat tadi kita naruh baju tadi ya. Ya guys, di depan kita ini ada jembatan di mana orang-orang banyak yang lompat ya dari jembatan. Yuk kita cek yuk. Nah ini kita sekarang di jembatannya dan memang banyak yang lompat sih di sini. Oh dari situ nanti kita turunnya dari situ ya. Sekarang kita masih ada di atas jembatan dan kita bisa lihat. Wah emang seru sih. Cuman aku nggak berani jujur aja. Lo berani Ben? Berani sih gue. Berani ya? Ini kita coba ini dulu di tepi dulu. Iya. Kasih sesuaiin dulu suhu badan sama air, baru ntar kita naik lagi terus gue loncat. Oke bro. So ya, sebelum kita nyebur
kita stretching dulu. Jadi otot-otot nggak kaget pas turun di sana. Terus juga mengurangin bisa kram ya kan, otot-otot. Apalagi kalau berenang, kalau kram itu udah paling bahaya. Nah terus selain stretching, kita juga harus tahu medannya itu seperti apa. Nah supaya bisa selalu smooth mainnya, jadi kita usahakan muka harus selalu ngehadap ke depan arus, jadi nggak membelakangi depan gitu ya. Apa sih? Jadi maksudnya kan biar pokoknya kemana arusnya itu muka kita ya, gitu. Jadi kalau arusnya ke sana, jadi kita harus facing ke depan. Ya betul. Ya kan? Jadi jangan ngebelakangin. Jadi kita nggak bisa ngelihat medan di depan seperti apa. Ya. Nah terus nanti untuk kayak dry back itu, contohnya dry back ini jangan dipakai di badan. Jadi kalau misalnya nanti ada arus yang emang kencang, terus ada arus yang muter begitu yang bisa ngisap. Jadi kalau kehisap kita aman. Kalau nggak dipasang ke badan, jadi dipegang aja begini untuk bisa terus di permukaan, ya kan? Jadi bisa juga sebagai kayak alat bantu, kayak pelampung, ya. Tapi nggak boleh dipakai di badan. Di badan ya. Terus juga talinya usahain dipendekin nanti. Jadi kalau misalnya ada arus yang emang bisa narik, dia nggak ketarik. Oke. Ya kan? Okay. Terus ya. Kita mandi dulu berarti ya? Ya mandi dulu. Di sini ada shower gitu. Jadi sebenarnya juga fungsinya biar kita mandi ini supaya badan kita terbiasa dengan suhu yang dingin ya. Jadi kalau kalian langsung nyemplung, badan kalian masih panas, ya susah. Silakan bro. Nah fasilitasnya udah lengkap banget sih di sini. Memang buat berenang juga apa ya? Banyak fasilitas gini bukti bahwa memang area sering dipakai berenang. Dingin. Dingin banget. Wah, dingin banget guys. Tapi kayak gini badan kita udah terbiasa dan kalian bisa nyemplung juga di situ. Yuk, nyemplung di situ yuk. Cobain. Ini kayaknya suhu airnya sama kayak di sungai ya. Terus air ini bisa diminum juga guys. Dan ini penting banget karena suhu airnya dingin, jadi badan kalian kalau udah kalian sering-sering nyemplung kayak gini terbiasa. Jadi sebelum kalian nyemplung di sungai itu udah apa ya, badan kita udah terbiasa banget lah dengan suhu airnya. Oke teman-teman, ini dry bag kita bawa. Yang kayak Bern bilang tadi kita kecilin dulu ya. Nah, di sini juga ada papan informasinya lagi ya teman-teman. Di situ ada suhu air, ada temperatur, ada jam berapa sekarang, jam setengah 4, 26 derajat, suhu udara, suhu air 17 derajat. Jadi informasinya sebenarnya lengkap banget teman-teman ya. Dan ini ada baderegel. Baderegel itu adalah aturan berenang. Jadi di sini kalian bisa baca, nggak aku jelasin satu-satu. Sebenarnya intuitif sih dari logo, dari gambar-gambarnya ya. Oke, yaudah lanjut kita. Oke teman-teman, kita lah sekarang turun. Kita barengan apa nggak? Barengan boleh. Barengan boleh ya. Oke teman-teman, kita cek suhu airnya. Tadi kan tulisannya 17 derajat, kita cek bener apa nggak ya. Tuh, ini ada tangganya. Jadi ada tangganya, ada pegangannya juga. Dan kalian bisa pegangan di sini. Oke. Kayaknya aku pegang GoPro-ku di tangan kiri deh. Bentar ya. Dan karena tadi kita udah nyemplung, jadinya air sungai pun nggak begitu kerasa dingin ya. Karena tadi kita udah basahin badan, udah terbiasa dengan suhu air yang dingin. Pokoknya nanti sebelum kita keluar kita harus sudah tahu, kita harus udah menepi ya. Itu salah satu poin yang kritikal banget teman-teman. Jadi kalau kalian berenang di sungai berarus, kalian harus sudah tahu kapan kalian harus keluar. Jadi kayak tadi sebelum kita turun ke air, kita udah tahu bahwa kita bakal keluar di locker tadi ya, di Martsilibat, dan 20 atau 30 meter sebelumnya kita harus sudah menepi.
Kalau enggak, nanti kalian bakal ngelewatin titik keluar kalian dan kalian bakal mikir harus ngelawan arus. Dan itu yang bahaya teman-teman, karena kalau kalian udah melawan arus, kalian bakal panik dan kalian bakal kehabisan tenaga banget ya. Jadi yang paling utama juga kalau misalnya ke bawah arus itu diusahakan jangan panik. Emang secara teoretikal ngomongnya jangan panik, tapi pasti kita bakalan panik. Tapi usahakan untuk jangan terlalu melawan arus, jangan habisin energi buat melawan arus, malah energinya digunain untuk ngikutin arus untuk berenang ke tepi, untuk nyari lokasi berikutnya gitu kan. Naik ya. Oke, ya udah yuk kalau gitu. Oke guys. Satu. Bawahnya masih ada. Yuk. Yuk, dua. Dingin sih airnya ya. Rebel jadi pelampung. Jadi pelampung. Nah ini fungsinya guys, lihat tuh. Dan kayak tadi gue bilang, terus ngadep depan, jalan belakang. Dan kalau berenang itu gaya katak. Gaya katak ya. Tadi pas yang paling challenging itu pas naiknya, pas turunnya sih. Pas turun, badan kaget. Badan kaget sama apa tadi? Harusnya kan langsung kayak deres, ya kan. Jadi kaget yang udah kaget kena suhu air yang dingin, terus harusnya deres memang. Ya, itu jadi pas mungkin critical time-nya tuh memang pas nyemplung, sama kalau kita udah di air gini udah nyantai sih. Yoi. Udah bisa nikmati pemandangannya ya. Nih lihat nih. Pemandangannya bagus banget. Nah, itu di depan udah kelihatan ada stop, beberapa titik stop. Tapi kita masih kesanaan lagi yang tempat kita taruh locker tadi. Ya, karena kalau memang kalau awal-awal kayak gini di tengah nggak apa-apa, malah menurut gua lebih aman gitu. Karena kita nggak tahu di pinggir itu ada batu, ada dahang pohon gitu kan. Tapi emang ini kedalamannya dalam banget. Dalam banget. Tadi gua coba nyebur, gitu. Kelihatan nggak? nggak kelihatan dasar. Ya udah kita cemplungin GoPro-nya. Oh belum, masih satu lagi ya? Belum, yang satu lagi. Ternyata sampai bisa keluar itu memang cepet banget guys. Jadi kupikir 10 menit, ternyata cuma 2-3 menit ya. Nah ini tempat perberhentian pertama, tapi kita belum mau keluar di sini. Kita mau keluar di perberhentian kedua tuh. Yang kedua kan ya? Kedua. Jadi yang locker kan? Berarti sekarang kita udah menepi ya. mulai menepi. Nah, kayak gini kita udah lihat kita mau keluarnya di mana. Tuh kan udah ada tanda plang-plangnya kalau kalian lihat dari sini ya. Seperti yang di video sebelumnya aku bilangin kan, yang di jembatan yang terakhir itu kalian harus sudah keluar pokoknya. Makanya sekarang kita harus sudah mulai menepi guys. Khususnya buat kalau kalian udah pro mungkin kalian udah ngerti ya itu. Cuman kalau kalian baru pertama kali berenang di Are, baiknya ya sekarang deh menepinya. Jangan sampai kejauhan. Ya sebenarnya nyantai sih kalau menepinya kayak gini. Kalau kalian nggak melawan arus itu buat menepi itu nggak susah guys. Tapi kalau misalnya kalian mau keluar di sini terus kalian ketinggalan ya. Kalian ketinggalan terus kalian mau menepi di sini. Nah ini susah banget. Kalau kalian berenang ngelawan arus kayak gini itu agak berat banget ya kayak gini nih. Misalnya gue mau ngelawan arus, wah ini kita udah bakal panik nih. Kalau kalian ngelawan arus kayak gini panik banget pasti. Panik dan kalian bakal gayo apa sih namanya? Berusaha berenang gitu sampai capek. Malah habis tenaga. Panik, habis tenaga. Nafas juga kehabisan. Jadi itu yang paling bahaya. Paling bahaya yang harus diperhatiin. Ya. Banget. Nah itu dia challenge-nya kedua ya. Jadi banyak batu. Nah ini yang bikin kaki kita sakit sebenarnya kalau misalnya kena batu. Jadi
Memang sebenarnya kalau menurut aku hanya buat yang sudah paham medan banget sih. Kalau enggak sakit banget kaki kalian. Tadi aku sempat kesandung batu sedikit sih. Lumayan sakit guys. Aduh. Nah ini tempat kita keluar. Oke. Berenang ke pinggir. Nah, ini udah kita pegangan. Kita udah pegangan dan tas kita juga kita pegang. Jadi cukup challenging juga ya keluarnya guys. Pokoknya yang susah itu masuk sama keluar ya. Masuk sama keluar, jadi harus dihitungin benar-benar kapan lu mau keluar. Terus juga pas keluar itu usahain badan lu masih ngambang, posisi berenang katak. Jadi karena di pinggiran udah batunya udah dangkal, dasarnya udah dangkal, udah banyak batu, jadi lu bisa pelan-pelan untuk menepi dan gak kepentok batu. Pengen loncat ya? Pengen lompat? Ya teman-teman, kita bakal ngulangin lagi. Kita balik lagi, sekali lagi. Karena kita sekarang udah mulai ngerasa nyaman. Dan Albern juga bakal pengen loncat di jembatan tadi. Lompat dari jembatan. Jadi udah cobain sekali, jadi gue udah tahu nih medannya seperti apa. Gue nggak bakalan kaget setelah gue loncat terus nyebur gitu. Iya, Oke teman-teman, sekarang aku bakal nyobain lompat juga dari jembatannya. Dan Albern bakal backflip. Penasaran. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu ya? Barengan. Oke. Kayak gini. Kayaknya ngelempar tas ya, tapi jauh banget tasnya. Jangan deh. Wow. Oke. Ya. Oke. Cek dulu, nggak ada orang di belakang. Oke. Ya. 1, 2, 3. Wah, Sampai ke dasar ya? sampai ke dasar. Itu dalam nggak? Jadi karena tadi kelihatan dari atas, Hah? kelihatan sampai dasar kan. Ya. Jadi emang kelihatan itu nggak dalam banget. Hah? Jadi pas kita loncat, kaki gue nyentuh ke dasar. Gue juga. Kaki gue juga nyentuh ke bawah, ke dasar sih. Kaget ya? Iya kaget sih. Tapi aman lah, untung. Tapi aman. Emang spot buat loncat kan. Aduh. Yuh, premier lompat dari jembatan di Are guys. Seru banget. Ini kedua kenapa malah lebih dingin ya? Tadi soalnya kita nunggu lama di. Ya. Sekarang baru menepi, tapi hati-hati banget karena banyak batu. Oke. Sekarang kita menepi. Oke guys, sudah bisa berdiri. Asik banget, gimana? Mending kita bilas dulu. Bilas dulu. Ya. Ya. Yuk, bilas dulu. Oke teman-teman, abis berenang di Are, kita makan dulu. Bis kedinginan. Bis kedinginan, lapar. Yaudah makan dulu ya. Iya guys, itu tadi berenang kita di Sungai Are. Asik banget, gimana Bern? Seru banget ya? Jadi emang walaupun gue baru pertama kali di Are dan sebelumnya itu di Basel doang, menurut gue medannya itu hampir mirip.
Malah menurut gue di kota gue, Basel, di kota tempat kita tinggal itu lebih deras arusnya dibanding di sini. Ya. Jadi memang lebih pendek tapi di sini ya. Di sini lebih pendek. Lebih ininya apa namanya rutenya. Jadi nggak bisa berlama-lama di air. Kalau di Basel itu bisa 20 menit. Ya ini antrian beli es krim guys. Kalau musim panas sampai kayak gini nih ngantrinya nih. Banyak banget yang ngantri pengen beli es krim. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di sisi sebelah jembatan. Dan ya memang kalau kalian lihat jarang banget ada yang berenang ya. Ada 1-2 orang yang nekat ngelewatin jembatan ini, tapi nggak serame di sebelah sana. Nah itu jembatannya teman-teman. Tapi ada yang main slackline tuh di atas itu, seru juga ya. Main slackline kalau jatuh langsung ke air. Wah bagus ini buat. Ya tapi walaupun nggak banyak orang, tetap banyak yang nongkrong-nongkrong di pinggir sungai sih. Jadi kalau memang musimnya musim renang itu banyak orang pasti ya. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan mungkin lebih banyak kesempatan untuk terlihat. Orang yang nolong. Ya, buat orang nolong kalian. Nah itu masih ada 1-2 yang berenang yang lewatin jembatan ini. Tapi mereka pasti bakal keluarnya di sebelah kanan situ tuh. Dan ini pasti ya orang yang udah paham sekali lokasi sih. Karena di depan kita itu seperti yang bisa kalian lihat, itu ada turunan. Jadi airnya bakal ke arah sana terus turun guys. Yuk kita lihat lebih dekat yuk. Nah ini dia alasannya guys, kenapa setelah jembatan itu berbahaya. Karena seperti yang bisa kalian lihat, itu ada tanda bahwa depan kita itu ada kayak semacam pintu air ya. Jadi airnya itu dialihkan di jalurnya. Jadi dia ada kayak turunan karena di sebelah sana itu lebih rendah kan. Dan airnya mengalir ke arah kanan. Itu dia guys tandanya. Ini tandanya bahwa di depan itu ada pintu air. Dan itu pintu airnya. Jadi airnya dialihkan ke arah kanan. Dan kalau kalian berenang sini, itu kalian pasti bakal keikut arus sampai turun ke bawah situ. Dan ini sangat berbahaya untuk berenang di sini. Makanya kalian lihat nggak ada orang sama sekali di sini ya. Sama sekali nggak ada orang di sini. Dan ini jaraknya dari tempat kita berenang tadi nggak jauh guys. Jadi kalau misalnya kalian kelewatan titik buat keluar itu, terus kalian nyasar ke sini, ya pasti kalian bakal keikut arus ke bawah situ. Mungkin nggak kalau misalnya kita ngerti medan dan kita paham gimana harus bereaksi, mungkin nggak fatal gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mengenal dan kita panik, kalau kita ke bawah arus turun ke situ, entah bisa bisa kejepit di situ. Karena kan kalau misalnya airnya turun gitu kan kita susah buat keluar ya. Kita bisa tertahan di pintu air itu tuh. Bisa terjebak kita di situ. Nah, itu yang membuat pintu air ini berbahaya sekali ya. Makanya nggak ada orang sama sekali di sini. Ya teman-teman, itu pemandangan pintu air yang kubilang tadi kalau kita lihat dari atas ya. Dan bisa kalian lihat sendiri memang terlihat sangat berbahaya. Makanya, dan ini sebenarnya jaraknya seperti yang kulihat nggak begitu jauh dari jembatan yang kita bilang batas terakhir untuk keluar ya. Ya guys, kalau gitu kita tutup dulu aja videonya. Itu tadi video tutorial di Sungai Are. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang pengen berenang di Sungai Are juga. Jadi sebenarnya sungainya itu kalau kalian tahu di mana kalian boleh berenang dan kalian ngikutin aturan yang berlaku, sebenarnya aman-aman aja. Karena banyak sekali yang berenang ya. Tadi kita ngeliat banyak banget ya. Oke, kalau gitu aku Syarif Sapata dan Albert. ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Bye-bye, sehat selalu.